saya 201446000005. Saya dari kelas 120. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu sistem tata surya. Contohnya ada sistem tata surya, karakteristik planet-planet, dan yang terakhir ada benda-benda langit lainnya. Nah, sistem tata surya. Bumi merupakan tempat tinggal kita. Langit dan seluruh isinya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Di alam semesta ini terdapat miliaran galaksi yang berputar-putar di luar angkasa. Galaksi adalah benda yang sangat besar, terdiri dari atas bintang, planet, gas, debu, serta benda-benda lainnya yang disatukan oleh gaya gravitasi. Di antara bermiliar-miliar galaksi tersebut terdapat satu galaksi berbentuk cakram yang bernama galaksi Bima Sakti. Di sanalah satu sisi galaksi Bima Sakti terdapat sebuah bintang berukuran besar yang disebut matahari. Matahari ini menjadi suatu pusat yang disebut tata surya, dan di tata surya inilah bumi berada. Sehingga yang dimaksud dengan tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, benda langit lainnya. Bumi beredar dalam lintasan yang disebut orbit di sistem tata surya. Dengan matahari sebagai pusatnya, dengan begitu bumi tidak bertabrakan dengan benda lain. Nah, ini contoh dari matahari. Matahari adalah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola berpijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkaran cahaya yang berisi gas panas yang disebut corona. Bukan virus ya, teman-teman. Nah, matahari terdiri atas beberapa lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah inti matahari. Suhu bagian inti matahari ini bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Di bagian ini terjadi reaksi yang mengubah gas hidrogen menjadi helium. Selanjutnya ada fotosfer, lapisan permukaan matahari yang terdiri dari gas panas. Panas yang terpancar keluar angkasa termasuk yang sampai ke bumi berasal dari fotosfer. Selanjutnya ada kromosfer, berada di atas lapisan fotosfer. Warnanya kemerahan dan berasal dari hidrogen yang berpijar. Pada lapisan ini terdapat lidah-lidah api yang membuat kromosfer tampak seperti hutan terbakar. Selanjutnya yang tadi disebut tadi adalah korona. Korona merupakan lingkaran cahaya yang hanya terlihat jelas dari bumi saat terjadi gerhana matahari total. Nah, karakteristik dari planet-planet. Planet adalah benda yang mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Contohnya bumi yang mengelilingi matahari. Perputaran planet mengitari matahari dalam suatu putaran penuh disebut revolusi. Waktu yang dibutuhkan planet melakukan satu kali revolusi disebut 1 tahun planet atau kala revolusi. Waktu yang diperlukan planet untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Selanjutnya planet-planet di tata surya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu planet dalam, dan planet luar. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini adalah Merkurius. Merkurius adalah planet yang langsung dapat terlihat dari bumi dan cenderung seperti bintang yang berwarna abu-abu. Suhu di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tetapi di malam hari mencapai minus 170 Celcius. Bagi dua planet Merkurius tidak memiliki atmosfer, satelit, atau cincin. Nah, selanjutnya adalah Venus. Venus berwarna putih dan memiliki ukuran menyerupai bumi, memantulkan cahaya matahari sehingga tampak menyerupai bumi. Memantulkan cahaya matahari sehingga tampak terang. Venus memiliki atmosfer sangat tebal dari karbon dioksida dan tidak memiliki satelit. Memiliki waktu rotasi terlama dalam tata surya dan satu-satunya planet yang punya waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusi. Nah, selanjutnya ini adalah planet kita, yaitu Bumi. Bumi berwarna biru dan putih, serta planet terbesar dalam golongan planet kebumian. Suhu pada permukaan bumi minimal minus 89, sedangkan maksimalnya 57 Celcius. Dan rata-rata 15 Celcius. Bumi memiliki atmosfer yang tersusun dari nitrogen, oksigen, dan gas lain, serta memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. Satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, planetnya yang paling padat dalam tata surya. Nah, selanjutnya adalah Mars.
Mars berwarna kemerah-merahan karena kandungan besi oksida di permukaan Mars. Suhu rata-rata pada permukaannya adalah minus 46 Celcius. Mars memiliki atmosfer yang tersusun dari karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air, serta memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet terkecil kedua dalam tata surya. Nah, selanjutnya adalah Jupiter, berwarna orange dan putih serta memiliki cincin tipis yang terbuat dari debu. Suhu permukaannya berkisar antara minus 108 Celcius sampai minus 158 Celcius. Jupiter memiliki atmosfer terbesar dalam tata surya dan memiliki 67 satelit, mempunyai cincin waktu rotasi paling cepat dalam tata surya. Nah, selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus berwarna kuning pucat dan memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es. Suhu permukaannya berkisar antara 136 Celcius hingga minus 185 Celcius. Saturnus memiliki atmosfer yang tersusun dari amonia dan metana serta memiliki 56 satelit. Selanjutnya adalah Uranus. Uranus berwarna biru muda dan memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Suhu permukaannya berkisar antara minus 194 Celcius sampai minus 271 Celcius. Uranus memiliki atmosfer yang tersusun dari gas hidrogen, helium, metana, dan es serta memiliki 27 satelit. Selanjutnya adalah Neptunus. Neptunus berwarna biru dan memiliki cincin tipis. Suhu permukaannya berkisar minus 198 Celcius sampai 215 Celcius. Susunan atmosfernya sama dengan planet Uranus dan memiliki 13 satelit. Nah, selanjutnya yang C adalah benda-benda langit lainnya. Selain matahari dan planet-planet, di ruang angkasa juga terdapat banyak benda angkasa lainnya. Antara lain, yang pertama, meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan mempunyai lintasan tertentu. Yang kedua adalah meteor. Meteor adalah meteoroid yang tertarik gravitasi planet dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer planet. Meteor disebut juga bintang jatuh atau meteor terdiri dari besi dan nikel. Yang ketiga adalah meteorit. Meteorit adalah meteor yang telah sampai ke permukaan bumi. Yang keempat adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang dapat membeku jika jauh dari matahari. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena dapat dorongan angin matahari. Pada saat komet mendekati matahari, ekornya berada di belakang. Sedangkan pada saat menjauhi matahari, ekornya berada di depan. Selanjutnya adalah asteroid dan platenoid. Asteroid dan platenoid adalah benda langit yang berukuran kecil, tidak beraturan dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Bentuk lintasannya menyerupai lingkaran dan kebanyakan berada di sabuk asteroid yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid yang terbesar adalah Ceres dengan diameter 770 km. Terus selanjutnya adalah satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang ada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Contoh satelit alam adalah bulan. Satelit tidak memancarkan cahaya, hanya memantulkan cahaya. Pertama kali manusia mendarat di bulan yaitu tahun 1969 dengan menggunakan Apollo 11. Orang pertama yang mendarat di bulan adalah Neil Armstrong. Berarti bulan itu enggak keluar ini ya, hanya memantulkan dari matahari, memantulkan sinar. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Satelit pertama buatan manusia pertama adalah Sput 1 yang diluncurkan pada tanggal 4 Oktober tahun 1957 oleh Soviet. Yang pertama adalah satelit cuaca, yaitu satelit yang diluncurkan dalam fungsi untuk mengamati iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang kedua adalah satelit mata-mata, digunakan demi untuk memata-matai dalam hal pemiliteran. Ini biasanya Amerika ini punya. Yang ketiga adalah satelit navigasi, ada satelit yang menggunakan sinyal radio. Yang keempat, satelit komunikasi, ada satelit yang menggunakan radio pada gelombang mikro untuk tujuan telekomunikasi. Nah, yang kelima adalah satelit pengamat bumi. Satelit pengamat bumi adalah satelit yang khusus dibuat dan dipasang untuk mengamati pergerakan bumi dan orbitnya. Selanjutnya adalah satelit astronomi.
Satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati galaksi, planet, dan benda-benda luar angkasa. Nah, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.